Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya, Siti Malihatun Badriah. Pada kesempatan yang luar biasa ini, saya akan membahas mengenai eksekusi hak tanggungan. Hak tanggungan merupakan hak jaminan. Fungsinya adalah menjamin pelaksanaan prestasi debitur kepada kreditur dalam suatu perjanjian pokok. Dalam suatu perjanjian, ada kemungkinan bahwa prestasi debitur tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Inilah yang dikatakan debitur telah melakukan wan prestasi. Wan prestasi ini ada beberapa macam. Bisa tidak terlaksana prestasi sama sekali. Bisa debitur itu melaksanakan prestasi namun tidak sebagaimana yang diperjanjikan dalam perjanjian pokok. Atau terlambat dalam melaksanakan prestasi. Dalam hal terjadi wan prestasi ini, kalau di situ atau dalam perjanjian tersebut ada hak tanggungan, maka kreditor pemegang hak tanggungan bisa melakukan eksekusi sesuai dengan pasal 20 Undang-Undang Hak Tanggungan. Pasal 20 Undang-Undang Hak Tanggungan menyebutkan bahwa jika debitur cedera janji atau wan prestasi, maka berdasarkan hak pemegang hak tanggungan pertama untuk menjual objek hak tanggungan. Kemudian yang kedua, titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat hak tanggungan. Maka di sini bisa dijual objek hak tanggungan untuk pelaksanaan prestasi debitur kepada kreditur, untuk melunasi utang debitur kepada kreditur. Jadi di sini ada dua cara eksekusi. Yang pertama, berdasarkan titel eksekutorial yang ada pada sertifikat hak tanggungan, dan yang kedua berdasarkan kekuasaan dari pemegang hak tanggungan sendiri untuk menjual objek hak tanggungan dan mengambil pelunasan piutang kreditur dari hasil penjualan objek hak tanggungan tersebut. Nah, dua cara ini, cara 1 dan 2 tadi, harus dilakukan dengan pelelangan umum. Di samping dua cara tadi, dalam hal debitur wan prestasi, maka berdasarkan pasal 20 Undang-Undang Hak Tanggungan, bisa dilakukan penjualan objek hak tanggungan di bawah tangan. Nah, untuk penjualan di bawah tangan ini, maka harus ada kesepakatan antara pemberi hak tanggungan dan pemegang hak tanggungan, dan diharapkan dari hasil penjualan objek hak tanggungan secara di bawah tangan ini mendapatkan harga tertinggi yang menguntungkan kedua belah pihak, yaitu menguntungkan pemberi hak tanggungan maupun pemegang hak tanggungan. Karena dua pihak ini memiliki kepentingan yang sama terhadap objek hak tanggungan itu bisa dijual dengan harga tinggi. Bagi pemberi hak tanggungan, kalau objek hak tanggungan itu bisa dijual dengan harga tinggi, maka ada kemungkinan bahwa dari hasil penjualan tersebut masih ada sisa setelah digunakan untuk melunasi utang debitur kepada kreditur, baik utang pokok maupun bunga dan biaya-biaya yang harus dikeluarkan. Nah, kalau ada sisa, maka di sini pemberi hak tanggungan akan bisa memperoleh sisa hasil penjualan objek hak tanggungan tadi setelah dikurangi semua utang debitur kepada kreditur. Sedangkan sebaliknya, pemegang hak tanggungan memiliki kepentingan agar objek hak tanggungan ini bisa dijual dengan harga tinggi, karena dengan dijualnya dengan harga tinggi tersebut, maka hasil penjualan itu bisa digunakan untuk melunasi seluruh piutang kreditur. Kemudian di samping ada kesepakatan antara pemberi hak tanggungan dan pemegang hak tanggungan, masih ada satu syarat lagi. Harus diumumkan dalam 2 surat kabar harian yang beredar dalam lingkungan setempat. Jadi harus diumumkan dulu, minimal dalam 2 surat kabar harian yang beredar dalam lingkungan setempat, supaya masyarakat itu tahu bahwa akan ada penjualan objek hak tanggungan. Sehingga kalau ada pihak yang berkepentingan bisa melakukan keberatan-keberatan, baru kalau tidak ada keberatan bisa dilakukan penjualan di bawah tangan tersebut. Jadi di sini bahwa kalau debitur wan prestasi, maka bisa dilakukan penjualan objek hak tanggungan dengan
3 cara. Yang pertama adalah dengan berdasarkan titel eksekutorial yang ada pada sertifikat hak tanggungan. Yang kedua adalah berdasarkan kekuasaan pemegang hak tanggungan untuk menjual objek hak tanggungan. Kemudian yang ketiga adalah penjualan di bawah tangan. Nah, cara 1 dan 2 dengan cara pelelangan umum, sedangkan cara yang ketiga tidak dengan pelelangan umum, tetapi penjualan di bawah tangan. Inilah mengenai eksekusi hak tanggungan yang bisa dilakukan oleh pemegang hak tanggungan sebagai kreditor pemegang hak tanggungan yang memiliki kedudukan sebagai kreditor preferen jika debitur prestasi. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pembicaraan mengenai eksekusi hak tanggungan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, komen, dan share kepada teman-teman lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.